Oke, selamat selamat malam teman-teman. Sebentar ya, aku izin aku. Nanti ya. Aku mau share screen dulu ya. Oke, screen aku udah kelihatan teman-teman. Udah, Kang. Oke, thank you. Ya, jadi selamat datang teman-teman di study group di Mikro ya. Kalau suara aku nggak jelas, silakan ngomong aja. Nanti soalnya aku nggak tahu di sini suka naik turun gitu ya sinyalnya. Jadi kita kenalan dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama aku. Ya, jadi kenalan dulu. Jadi nama aku Irvel, Krista Fabian. Ya, aku dari ilmu ekonomi tahun 2022 gitu ya. Jadi kita beda 3 tahun gitu. Jadi aku udah tahun keempat, kalian baru tahun pertama gitu. Oke, jadi ya sebenarnya kalau masalah pintar pasti nggak ada beda ya. Cuma aku udah belajar lebih dulu aja gitu ya. Jadi kita di sini akan belajar tentang PIA Mikro. Jadi kita akan ada dua pertemuan ya. Jadi ada dua pertemuan sebelum UTS. Pertemuan sebelum UTS. Ini kita online. Semoga di pertemuan selanjutnya itu kita bisa offline. Offline ya hari next pertemuan. Ya, iya betul, Kang. Oke, jadi pertemuan pertama yaitu sekarang kita akan belajar tentang mekanisme pasar ya, teman-teman. Nanti di pertemuan kedua kita akan belajar tentang teori perilaku. Gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman semua udah nyentuh semua nih di kelas dosen tentang mekanisme pasar. Cuma kita bakal tinjau ulang lagi ya terkait dengan materi. Nah, teman-teman, jadi kita langsung masuk aja. Kita nggak usah bertele-tele ya. Mungkin nanti teman-teman penasaran dari awal banget dari chapter 1 gitu kalau di buku. Tapi itu nanti teman-teman bisa review sendiri karena itu nggak terlalu berat ya teori kayak prinsip ekonomi itu apa gitu ya. Terus model ekonomi itu apa, bahasa ekonomi apa aja itu teman-teman bisa review lagi di bukunya. Cuma hari ini kita mau review konsep yang lebih mendasari teori-teori ekonomi gitu ya. Jadi kita lebih bahas tentang sekarang kita akan bahas tentang mekanisme pasar. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke mekanisme pasar, aku pengen mulai dengan cerita dulu. Jadi anggap aja di dalam jadi kita punya satu pulau nih ya, satu pulau. Jadi misalnya ada 3 orang, 3 orang, ada 3 orang. Nah, ada 3 orang. Nah, di sini ternyata satu orang ini adalah petani. Ini petani. Ini satu orang lagi adalah peternak, peternak PTR gitu ya. Yang satu lagi ini adalah nelayan, NLY gitu ya. Nah, oke. Nah, anggaplah 3 orang ini adalah mereka cuma membutuhkan eh, mereka tuh cuma membutuhkan beras dan mereka cuma butuh daging sapi dan daging ikan gitu ya. Nah, ini asumsi ya teman-teman. Jadi mereka tuh dalam hidupnya mereka cuma butuh beras, sapi sama ikan. Jadi si peternak butuh ikan, beras dan daging sapi, petani juga butuh beras, daging sapi dan daging ikan. Si nelayan juga butuh beras, daging sapi, dan daging ikan. Gitu ya. Tapi permasalahannya, nah, ya, kan kemarin kita bahas ekonomi itu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber daya terbatas, gitu ya. Termasuk sumber daya waktu, gitu ya. Jadi si petani cuma bisa menghabiskan waktu dia untuk bertani, gitu ya. Jadi ini sawahnya bisa, ini sawahnya nih. Dia cuma bisa bertani. Peternak cuma bisa beternak, gitu ya. Jadi dia cuma bisa beternak sapi, gitu, beternak sapi. Nelayan cuma bisa mancing. Gimana gambar?
gambar perahu. Gini lah ya. Jadi ya cuma bisa perahu. Gitu. Nah, jadi apa yang mereka harus lakukan gitu ya? Mungkin kalau di zaman dulu mereka masih barter belum mengenal uang. Tapi sekarang kita udah kenal uang, artinya mereka bertransaksi. Nah, kalau si petani dia nih punya produk beras, ya. Jadi petani punya beras, eh, peternak punya daging sapi, dan nelayan punya daging ikan. Ketika si petani butuh ikan, dia akan membeli, ya. Jadi dia akan membeli ikan ke si sapi, ke si nelayan, ke si sapi. Sorry, ya. Jadi dia akan membeli ikan, gitu ya. Jadi petani akan membeli ikan dari nelayan. Oh, tapi nelayan butuh daging sapi. Akhirnya nelayan akan membeli sapi dari peternak, gitu ya. Oke. Ternyata si peternak sapi itu butuh beras. Jadi dia akan membeli beras. Oke, oke ya. Sampai sini paham ya. Jadi ini siklus sebenarnya. Nah, artinya ketika petani membeli ikan dari nelayan, dia akan dia akan melakukan demand. Dia akan meminta, dia berperilaku sebagai konsumen. Konsumen ya. Nah, dan si nelayan dia berperilaku sebagai produsen. Ya, karena dia yang menghasilkan ikan. Gitu ya. Jadi dia menjual ikan ke si petani. Artinya dia produsen ya, nelayan. Tapi ketika si nelayan beli sapi ke si peternak, ya, ketika si nelayan beli sapi ke peternak, ya, artinya si nelayan ini berperilaku sebagai konsumen, gitu ya. Oke. Nah, si peternak sapi ini akan menjadi produsen, gitu ya. Oke. Nah, ketika peternak sapi membeli beras kepada si si petani, dia akan menjadi konsumen dan si petani akan menjadi produsen, gitu ya. Jadi satu orang dalam ekonomi, satu orang nih si petani bisa dua, bisa menjadi konsumen dan juga bisa menjadi produsen. Ini konsep yang kalian harus pahami sebelum kita masuk ke supply dan demand. Karena nanti bingung. Ya, terutama nanti kalau kita masuk ke makro ya. Ini basic mikro ya. Jadi seseorang, misalnya aku, bisa jadi produsen, gitu ya. Nah, di ekonomi sekarang, ya, misalnya, tapi ini kan cuma 3 orang ya. Nah, di ekonomi sekarang ini kan sangat luas, ya teman-teman. Jadi nggak selalu kita jadi produsen barang. Bisa aja kita jadi jadi kita jadi menyediakan tenaga kerja, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan eh, dalam suatu circular flow, ya. Jadi kalau misalnya kita sebut ini sebagai ekonomi circular flow, kita anggap dua sektor dulu. Ya. Kita punya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Oke. Pastinya rumah tangga produsen akan menjual barang, gitu ya, akan menjual barang atau kita sebut sebagai output bahasa ekonominya, ya. Jadi si produsen akan memberikan barang kepada si konsumen untuk dikonsumsi tentunya. Nah, sebagai ganti barang tersebut, konsumen akan memberikan uang. Jadi ini kita sebut sebagai pasar barang atau output, pasar output. Nah, tapi ternyata sebenarnya rumah tangga produsen ini juga jadi konsumen gitu ya. Jadi sebenarnya eh, bahasa Indonesia itu agak membingungkan. Kenapa? Karena kita sebut dia sebagai rumah tangga konsumen. Sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena kalau di bahasa Inggris kita sebut dia sebagai household, keluarga gitu ya, household. Yang RTP ini sebenarnya perusahaan, firm, gitu ya. Jadi kita pakai terminologi bahasa Inggris biar nggak terlalu bingung. Nah, jadi sebenarnya ini bukan produsen, karena household juga memproduksi apa? Dia menyediakan apa ke dalam memberikan apa kepada firm, yaitu adalah labor.
Dia juga bisa kalau kamu punya tanah, dia bisa juga nyewain tanah, land gitu ya. Bisa juga nyediain capital ya, investasi kepada perusahaan ya kan. Jadi perusahaan nggak bakal jalan kalau nggak ada karyawan kan. Nah, karyawannya dari mana? Dari keluarga, betul ya. Nah, firm sebagai ganti dari labor land dan kapital ini akan memberi apa kepada rumah tangga? Akan memberikan gaji atau rent ya. Jadi biaya biaya sewa, suku bunga kalau householdnya bisa kasih pinjam juga kan, bisa interest rate dan juga dividen atau profit gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita sebut sebagai ekonomi circular flow. Oke. Tentunya ini sangat sederhana karena baru ada cuma rumah tangga, ya, keluarga, dan juga perusahaan. Nanti kalau ada pemerintah kita bisa lihat lagi. Kalau ada luar negeri kita bisa lihat lagi. Ini basicnya ya teman-teman. Jadi satu orang kalau jadi aku berargumen bahwa ini sebenarnya bukan rumah tangga konsumen bukan, tapi adalah hal. Jadi dia bisa berlaku sebagai konsumen ketika dia membeli barang dari perusahaan, tapi dia juga bisa menyediakan tenaga kerja dan berperilaku sebagai produsen. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ini konsep yang penting banget untuk dipahami. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin dalam pasar. Ini ketika di pasar output, ya, di pasar output, household itu akan di pasar output, household itu akan melakukan atau dia menginginkan barang yang diproduksi dari perusahaan. Ini masuk akal ya. Jadi household di pasar output, pasar output, household demand products, produk, gitu ya. Atau kita sebut sebagai output. Oke. Nah, firmnya yang melakukan supply produk, gitu ya. Oke. Jadi yang menginginkan barang itu adalah household atau keluarga. Dan yang menyediakan adalah perusahaan, gitu ya. Simple sekali, gitu ya. Nah, ternyata, oh ya ini aku lupa. Yang di atas ini kita sebut pasar input, ya. Pasar di balik layar gitu ya. Nah, di pasar input ini ternyata kebalik teman-teman. Ternyata yang butuh tenaga kerja siapa? Firm, ya. Firm akan demand tenaga kerja gitu ya. Kita sebut sebagai labor. Aku singkat ya, labor, capital dan juga land gitu ya, tanah. Siapa yang menyediakan? Yang menyediakan adalah keluarga, household. Household, supply, L, K, land. Jadi demand itu adalah siapa yang pengen, siapa yang butuh, siapa yang kepengen. Gitu. Supply, siapa yang menyediakan. Itu simpelnya kayak gitu aja sebenarnya. Bahasa kerennya demand supply. Tapi simpelnya siapa yang minta, siapa yang nyediain. Simple. Oke, jangan dibuat-buat. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, apa itu demand? Jelas ya. Demand tadi adalah permintaan. Ini translate-nya ya. Jadi hubungan antara harga. Jadi demand ini adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu ya. Jadi kombinasi, bukan sih, bukan kombinasi, sorry ya. Ini adalah fungsi dari
hubungan antara harga dan harga dan kuantitas yang diminta. Oke. Nah, sekarang ternyata secara ekonomi kita bilang kita tahu namanya hukum permintaan. Ini masuk akal. Ini sebenarnya logika aja ya. Jadi hukum permintaan bilang ketika harga naik, ya, ketika harga naik, kuantitas yang diminta itu akan turun. Ya, jelas dong ya. Jadi ini kita bayangin kalau kita mau beli barang, oh harganya mahal nih. Pasti kuantitas kita beli barangnya pasti lebih sedikit. Berbeda ketika harganya murah. Ketika harganya turun, kuantitas yang diminta akan naik. Ya. Jadi ketika oh harganya murah nih, ya udah gue beli banyak aja gue borong orang lagi murah gitu ya, mumpung mumpung. Jadi ini kita sebut sebagai hubungan antara harga, hubungan P dan QD berbanding terbalik, gitu ya. Nah, itu hukum permintaan, teman-teman. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sederhana aja, kita gambarkan secara sederhana dalam kurva, duh, ini P, ini Q. Kita gambarkan secara, kalau dia hubungan P dan Q terbalik, ini kita punya P di sumbu vertikal, kita punya Q di sumbu horizontal. Kalau mereka hubungannya terbalik, artinya ketika P-nya tinggi, ketika P-nya tinggi, ya, ini tinggi kan, semakin tinggi semakin besar. Jadi semakin tinggi P-nya, dia QD-nya akan semakin rendah. Jadi ingat ya, kalau sumbu horizontal, ke kanan itu dia bertambah. Kalau ke kiri dia berkurang. Sama juga dengan sumbu vertikal. Kalau dia ke atas dia bertambah, kalau ke bawah dia berkurang. Gitu ya. Jadi angkanya. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau kalian tambahin label. Nah, sekarang kita coba gambarkan dalam kurva. Kalau P-nya tinggi, kalau harganya tinggi, kuantitas yang diminta akan rendah. Jadi akan ada di sini. Gitu ya. Tapi ketika P-nya rendah, P-nya rendah turun gitu ya, turun ke sini, Q-nya akan tinggi ke kanan gitu ya, naik. Jadi kalau kita gambarkan, nah fungsi demand adalah seperti ini, demand bentuknya. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman, untuk menggambar kurva demand asal usulnya. Ya. Karena hukum permintaan bilang ketika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Tapi ketika harganya turun, kuantitas yang diminta akan naik tinggi gitu ya. Nah, oke, oke. Nah, jadi kita bisa kalau secara matematis bisa bilang bahwa P itu sama dengan A tambah PQ, QD. Di mana A itu adalah konstanta, konstanta dan juga B itu adalah apa? B itu adalah koefisien. Atau ini adalah gradien, gradien. Bisa juga kemiringan gitu ya. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Asal usul kurva demand. Oke ya, Nandita, boleh. Kang boleh jelasin lagi gak maksudnya hubungan yang rumus itu sama kurvanya? Yang mana? Sorry. Yang V sama dengan A plus B itu maksudnya gimana ke Eh, kurvanya P, tuh? P, P, P. Ini sorry, sorry, sorry. Ini karena dia hubungannya negatif, ini jadinya harusnya negatif ya. Oke, jadi hubungannya ya, kalau Nandita tanya, jadi gini, Nandita. Aku nggak tahu ya, karena sekarang kurikulumnya beda kan sama aku kan masih ada IPA IPS ya. Jadi gini teman-teman,
Kalau kita punya P sama dengan A kurang BQD, eh, sebenarnya ini adalah P kurang A BQD ini adalah dari ininya aja sih ya, kurva demand. Kalau kita buat secara fungsi. Jadi, cara jelasin gampangnya adalah kita coba pakai contoh angka ya. Coba contoh angka misalnya, eh, sebentar, 100 kurang 10 QD gitu ya. Nah, ini kan fungsi permintaan ya, fungsi permintaan. Nah, dan ini memenuhi juga kayak gini bentuknya. 100 itu A kurang B-nya itu 10 BQD ya. Gini ya. Jadi P sama dengan A kurang BQD. Nah, kalau kita gambarkan ke kurva, pasti gambarnya kayak gini juga gitu ya. Sebentar. Jadi kalau misalnya P sama dengan 0, kalau misalnya P sama dengan 0, artinya Q-nya berapa? Q-nya itu akan, kita pelan-pelan deh. Berarti ini 0 sama dengan 100 kurang 10 QD. Nah, artinya 10 QD ini kita bisa pindah ruas ke kiri ya. Jadi positif. 10 QD sama dengan 100. Gitu ya. Artinya QD sama dengan 10 gitu ya. Dibagi 10 semua. Jadi, kalau kita taruh titik koordinat 10,0 ya. Jadi ini QD, P ya. Jadi ketika QD-nya 0, 10, ketika P-nya 0, QD-nya akan 10 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya Q-nya yang kita anggap 0? Artinya ya berarti P sama dengan 100 gitu ya. Karena kan 10 kali 0 kan, QD 0, 10 kali 0, 0, berarti P-nya sebenarnya 100 aja. Oke, berarti kalau kita gambarin 0,100 gitu ya. Nah, coba kita hubungin kalau misalnya ini adalah titik 0, ya, titik 0. Berarti tadi titik pertama di 10,0, jadi 10-nya di sini. Ini kan berarti P-nya 0 kan, berarti 0-nya di sini. Berarti dia titiknya di sini. Oke. Nah, 100 itu di sini misal harga. Nah, ketika dia 100, Q-nya 0. 0-nya di mana? Nah, di sini kan. Sini. Berarti titiknya adalah di sini. Nah, kalau kita sambungin titik yang di sini, kita anggap ini titik, yang ini titik A, ini titik B, sambungin, pasti bentuknya kayak gini kan. Nah, bentuknya pasti menurun, ya. Demand-nya pasti menurun, titik-titiknya. Gitu loh. Jadi ini adalah bentuk matematika dari fungsi yang tadi kita buat, si demand ini. Ya. Oke? Paham kan Anita? Apa masih terlalu teknis? Oh, paham, Kang. Makasih, Kang. Ya, oke. Tapi kalau nggak paham, bilang ya, ini kita harus pelan-pelan. Karena ini konsep, teman-teman. Jadi ini demand, ini turun. Jadi kalian mau fungsi permintaan apapun, kalau bentuknya seperti ini, fungsi permintaan pasti dia akan menurun kurvanya. Karena bentuknya pasti dia A kurang BQ. Oke? Nah, oke ya. Oke. Jadi cara baca kurvanya ini sekalian aja karena udah kita bahas, udah ada angkanya. Jadi ketika kita punya kurva titiknya satu di sini dan satunya di sini, artinya kita punya titik 10,0, kita tulis ulang di bawah, kita punya titik 10,0 dan 0,100. Nah, eh secara matematika artinya kita punya titik berhenti. Ya. Jadi ketika kuantitasnya 0, jadi anggaplah aku nih yang melakukan demand. Kalau kuantitas yang diminta aku 0, artinya aku udah nggak mau beli kan. Simpelnya gitu. Aku nggak mau beli barang karena kuantitas yang aku minta itu 0. Nah, itu ketika harganya berapa? Ketika harganya, kalau di contoh yang ini, ketika harganya 100. Nah, harga 100 ini aku bilang sebagai maksimum willingness to pay. Gitu ya. Jadi seberapa besar maksimal aku berani bayar gitu ya. Jadi misalnya kita anggap bakso gitu ya, bakso. Jadi permintaan aku terhadap bakso simple. Aku
pengennya sih makan bakso itu harganya, pengen makan bakso nih. Kalau harganya 10.000, aku bakal beli 10 mangkok gitu ya. Aku ceritanya YouTuber mukbang gitu ya. Tapi kalau harganya naik lagi 15.000, 15.000, duh kayaknya 8 mangkok aja deh. Kalau aku naik, kalau harganya naik lagi nih jadi 25.000, duh kayaknya 3 mangkok aja deh. Ya, 3 mangkok. Tapi kalau misalnya harganya 40.000, stop, mending gak usah beli gitu ya. Nol mangkok. Artinya 40.000 ini adalah maksimum willingness to pay. Oh, gitu ya. Oke ya. Jadi kita nggak usah ke matematika dulu. Jadi anggaplah dari persamaan ini, dari persamaan dari angka-angka ini, oh ternyata pasti aku juga ada titik jenuh ya. Jadi mau dikasih gratis pun, aku ada batasnya. Ya, jadi kalau misalnya dikasih nol, harganya nol, aku tetap kayaknya, aduh, 20 piring kayaknya udah kenyang gitu. Ya, 20, kok jadi piring dari tadi mangkok, 20 mangkok, ya kan? Nah, jadi mau gratis pun karena perutku ada kapasitasnya juga, aku batasnya maksimal ya udah 20 mangkok aja gitu. Sisanya mau gratis juga aku tetap gak mau, muntah gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau dari ilustrasi yang seperti ini, ya, nggak usah pakai matematika aljabar. Kalau kita gambarkan permintaan Irvel terhadap bakso, demand Irvel terhadap bakso, artinya maksimum yang aku mau bayar itu 40.000 ya, maksimumnya di sini 40.000. Tapi kalau harganya digratisin di nol, aku bakal beli 20 mangkok gitu ya. Tinggal kita hubungin aja gitu ya. Set, gitu. Ini adalah di Irvel. Oke, begitu ya. Jadi tadi kita udah bahas secara matematika, ada juga logika gitu ya. Kita logika aja kurvanya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak dari membentuk kurva demand? Ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Itu di ini dulu ya, disimpan ya. Diingat-ingat maksimum willingness to pay. Karena itu nanti kita bakal balik lagi di eh, mekanisme pasar ketika supply dan demand udah bertemu. Ya. Nah, eh, terus kita coba lihat di sini apa saja. Jadi apa saja yang mempengaruhi demand? Apa aja yang mempengaruhi demand, teman-teman? Jadi kurva demand ini bisa berubah. Jadi demand aku terhadap bakso itu bisa berubah, ya nggak? Yang pasti pertama, ya, pertama yang mempengaruhi demand adalah harga harga bakso. Harga misalnya harga bakso, bakso, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau harganya 40.000, aku mending nggak usah beli, ya kan? Tapi kalau harganya 15.000 tadi sesuai tabel aku beli 8 mangkok gitu ya. Nah, jadi tergantung harga nih, harga baksonya berapa. Nah, ini akan menyebabkan kurva bergerak. Jadi kalau harganya berubah dari 40.000 ke misalnya di sini tengah, jadi 20.000 nih. Dari 20.000 ada nggak? 25.000 ya, 25.000. Aku akan beli, jangan deh, 10.000 aja, 10.000. Ini kurvanya nggak akurat ya bentuknya, cuma kalian dapat idenya. Ya, ketika harganya 10.000, aku akan beli 10 mangkok. Nah, bergerak. Tadi kan dari titik sini nih. Kalau 40.000 aku beli nol, aku akan bergerak ke titik P. Itu namanya bergerak.
Kalau nanti harganya turun lagi, jadi eh, berapa? Misalnya ke 5.000 deh, 5.000. Aku bakal beli 15 gitu misal. Bergerak lagi ke C gitu ya, titik C. Nah ini namanya bergerak, bergerak sepanjang kurva. Jadi kurva kemana-mana titiknya aja yang bergerak gitu ya. Nah ada juga yang kedua, itu adalah preferensi gitu ya. Nah preferensi akan menyebabkan kurva bergeser. Preferensi itu apa sih? Preferensi itu adalah eh, minat aku gitu ya. Jadi aku lebih prefer yang mana gitu. Jadi kalau misalnya tadinya aku demen banget sama bakso, tapi aku udah tiap hari makan bakso sampai bosen, ya udah kayaknya aku stop makan bakso, aku bakal start makan mie ayam. Nah, artinya ke preferensi aku terhadap bakso itu berkurang. Aku akan bergeser preferensinya ke mie ayam. That's it gitu ya. Jadi 20 mangkok, eh jadi demand ini, perubahan preferensi ini akan menyebabkan kurva bergeser. Nah, apa itu pergeseran kurva? Artinya pergeseran kurva itu, yuk, eh, sorry. Ya, jadi kalau misalnya kurva bergeser, itu dia akan berubah. Apakah dia ke kiri atau dia ke kanan? Bisa dua-duanya. Kalau perubahannya positif, kalau perubahannya positif, misalnya dia kira-kira tendensinya itu adalah untuk menambah demand aku terhadap bakso, misalnya, oh ternyata mie ayam nggak enak, aku mending makan bakso. Nah, artinya dia pasti akan bergeser ke kanan. Tapi kalau dia tendensinya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Ya. Ini berlaku untuk semua, bukan cuma preferensi ya. Tapi kalau kurva itu bergeser, kalau tendensinya kan positif, dia akan ke kanan. Kalau tendensinya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya kurvanya bergeser ke kanan, kalau misalnya sekarang ternyata lebih suka bakso dibandingkan mie ayam, berarti bakso akan bergeser, kurva demand aku terhadap bakso akan bergeser ke kanan. Gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, itu pendapatan. Jadi kalau aku kaya, pasti aku bakal demand bakso lebih banyak gitu ya. Dibandingkan ketika aku miskin. Jelas. Ya. Nah, ini akan menyebabkan kurva bergeser juga. Yang keempat, harga barang lain. Nah, tadi balik lagi. Jadi belum tentu sama preferensi gitu ya. Tapi ternyata harga mie ayam turun, ya kan? Harga mie ayam turun, aduh, kayaknya aku mending makan mie ayam aja deh. Artinya aku ninggalin bakso, sekarang aku milih mie ayam karena mie ayam sekarang lebih murah, gitu ya. Atau justru misalnya eh, harga mie ayamnya yang naik. Harga mie ayam naik, aduh mie ayam mahal. Mending aku beli bakso aja. Artinya tendensi terhadap bakso itu positif ya. Karena aku mending beli bakso daripada mie ayam. Artinya aku akan demand aku terhadap bakso itu akan meningkat gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan kurva bergeser. Ya. Jadi kalau selain harga barang tersebut ya, misalnya harga bakso, itu akan bergeser. Tapi kalau dia cuma karena harga bakso, dia akan bergerak doang sepanjang kurva ini, gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, oke, nggak ada ya. Kita lanjut nih, kita ke elastisitas. Elastisitas permintaan. Ya, ya teman-teman. Jadi elastisitas permintaan ini, jadi kita kalau punya fungsi permintaan, ya,
eh, seberapa besar perubahan yang dialami oleh harga, kalau misalnya harga berubah nih, ya, harga berubah sekian persen, seberapa besar Q-nya akan berubah, gitu ya. Ya. Jadi elastisitas itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi kita pasti yang pertama paling umum kita ngomongin elastisitas harga, elastisitas harga ya. Jadi kita pengen mengukur seberapa elastis permintaan itu terhadap harga. Elastis itu apa? Jadi seberapa besar perubahan Q terhadap perubahan harga. Jadi kalau tadinya aku minta secara, kalau aku minta bakso nih 10.000, 10 mangkok, ya, ternyata harganya naik 50%, gitu ya. Ya kan dari 10.000 ke 15%. Ini kan 50% kan naik ya. Ya, 5.000 itu. 15.000 kurang 10.000 per 10.000 kali 100%. Nah, ini kan harganya naik 50%. Nah, ap- kita pengen mengukur seberapa besar perubahan dari kuantitas yang aku minta, gitu ya, teman-teman. Itulah elastisitas harga. Ya. Nah, sampai sini kira-kira aku terlalu kecepatan nggak? Atau teman-teman bisa ngikutin? Oke, kalau nggak ada respon berarti aku anggap oke, aman ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin elastisitas harga, kita pengen melihat seberapa besar perubahan kuantitas ketika terjadi perubahan harga, gitu ya. Nah, seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta ya, kuantitas yang diminta, karena kita lagi ngomongin permintaan, ketika terjadi perubahan harga. Nah, jadi kita bakal hitung, kita lambangkan elastisitas itu sebagai e, epsilon ya, epsilon. Artinya cara termudah adalah perubahan persentase ya. Jadi berubahnya berapa persen? Persen delta Q per persen delta P gitu ya. Jadi ya, berapa besar perubahan kuantitas dalam persen QD, ini QD ya. Ini adalah perubahan harga, tapi dalam persen juga gitu ya. Kenapa dalam persen? Karena nanti kita belajar mungkin di matematika lanjutan ya, bahwa perhitungan persen itu jauh lebih akurat ya, jauh lebih dapat lebih reliable, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke. Nah, kita pengen mengukur ketika P-nya berubah berapa persen, QD-nya berubah berapa persen gitu ya. Nah, jadi eh, kita harus definisikan dulu satu-satu ya. Persentase persentase QD itu perubahan persentase ada yang tahu nggak? Ada yang belajar matematika, PM, PK pas masuk? Ya. Jadi kalau kita mau ngitung perubahan persentase, itu kita ngitung Q. Ini aku nggak tulis D-nya ya, biar nggak terlalu belibet. Jadi Q1 dikurang Q0 per Q0 dikali 100. Ada yang ingat? Ini matematika dasar banget. Ya. Jadi kalau kita mau lihat berapa besar perubahan persentasenya dari Q0 ke Q1, itu pasti eh, akan seperti ini rumusnya. Jadi Q1 kurang Q0 per Q0 kali 100 gitu ya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan P. Ya, persentase perubahan P1 kurang P0 per P0 kali 100 gitu ya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan elastisitas harga, eh, elastisitas harga itu artinya kan tadi kita set delta QD per
persentase delta P gitu ya. Jadi kalau kita tulis secara Q1 kurang Q0 per Q0 kali 100 per P1 kurang P0 per P0 kali 100 gitu ya. Jadi ini kita bisa coret, 100-nya kita bisa coret kan, coret, coret, ya kan. Nah, kita bisa dapat teman-teman. Jadi eh ini matematika dasar. Kalau kita punya satu per A, ya, kita punya satu per A, itu sama aja dengan A pangkat min satu ya teman-teman. Oke, jadi kalau satu per A itu sebenarnya A pangkat min satu, jadi min satu. Kalau satu per A pangkat 2 itu sama A pangkat min 2 gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau sederhanakan di sini, berarti E itu sama dengan dalam kurung Q1 kurang Q0 dikali Q0 pangkat min satu gitu ya, yang ada di bawah sini nih. Oke, per P1 kurang P0 dikali P0 pangkat min satu gitu ya, dari yang di bawah sini. Oke, artinya kalau kita balik lagi, ini kan Q0, Q0 pangkat min satu itu kan sebenarnya satu per Q0 ya. Dan P, nah berarti kita tinggal balik, ini kan berarti satu per P0 min satu ya kan. Itu sama aja berarti P0. Kalian tahu yang aku ngomongin nggak? Ini yang ini nih. Nah, aku agak takut terlalu cepat. Jadi kalau Q0 pangkat min satu per P0 pangkat min satu itu bakal sama aja dengan Q0 pangkat min satu dikali satu per P0 pangkat min satu kan? Ya nggak? Nah, berarti yang ini adalah Q0 pangkat min satu itu sebelah satu per Q0. Ya kan? Berarti satu per Q0. Nah, yang satu per P0 pangkat min satu itu sama aja dengan P0. Jadi kalau kita balik, berarti ini adalah P0 kali P0 per Q0. Ya. Sorry agak jelek tulisannya. P0 per Q0. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis ulang lagi, kita bisa tulis sebagai gini. Q1 kurang Q0 per P1 kurang P0 dikali P0 per Q0. Gitu. Oke, jadi kita sederhanakan lagi, selisih dari Q dibagi selisih dari P dikali harga awal per kuantitas awal. Gitu teman-teman. Barulah kita dapat elastisitas harga. Gitu ya. Jadi eh, inilah rumus elastisitas asal-usul rumus elastisitas harga. Ada yang bingung nggak teman-teman? Oke ya. Jadi ini elastisitas harga. Simple sebenarnya. Nah, elastisitas itu nanti dibagi menjadi banyak ya. Jadi kalau misalnya kita bagi lagi. Teman-teman ini aku nggak banyak kasih soal hitungan ya. Jadi kita belajar teori, kita nurunin segala macam karena nanti untuk hitungan nanti kita bakal sama-sama belajar di praktikum ya. Jadi kita di sini lebih belajar ke dari mana sih asal usulnya gitu. Oke. Jadi elastisitas itu ada macam-macam juga elastisitas harga. Yang pertama itu adalah ketika dia elastisitasnya nilainya nilai mutlaknya ya. Jadi elastisitas permintaan itu eh, sama dengan elastisitas permintaan itu pasti minus. Karena tadi hubungan antara harga dan kuantitas itu negatif ya. Jadi hasil elastisitasnya pasti negatif. Nah, ketika elastisitasnya itu lebih kecil daripada satu, kita sebut dia sebagai inelastis. Oke. Tapi ketika nilai mutlak elastisitasnya itu sama dengan satu, kita sebut dia sebagai uniter. Terus ketika dia lebih besar daripada satu, kita sebut dia sebagai elastis. Kalau misalnya dia sama dengan nol, dia inelastis sempurna. Sempurna.
Kalau misalnya dia sama dengan infinity, berarti dia elastis sempurna. Tapi maksudnya apa sih gitu ya? Jadi kalau misalnya kita punya elastisitas sama dengan dua. Nah, ini dua ini kan berarti kan elastis ya. Elastis. Ya kan? Oke. Oke ya. Nah, elastisitas tadi rumusnya apa? Perubahan, percentage perubahan Q terhadap percentage perubahan P. Ya. Sama dengan berarti 2/1. Sama aja 2/1 kan. Artinya ketika harganya itu berubah 1%, ya, ketika harga berubah 1%, naik atau turun ya 1%, kuantitas yang diminta akan turun atau naik sebesar 2%. Gitu teman-teman. Ya, jadi makanya kita bilang dia elastis karena berubah sedikit harganya, kuantitasnya berubahnya banyak. Padahal harganya berubah sedikit doang. Elastis kan. Jadi kayak kalian bayangin aja sesuatu yang elastis, slime gitu ya. Elastis. Tapi gimana kalau misalnya setengah? Elastisitasnya setengah. Nah, elastisnya setengah berarti ini kan inelastis ya. Jadi ketika harga, ini kan 1/2 berarti. Ketika harga naiknya 2%, kuantitas yang diminta cuma turun 1%. Nah, artinya walaupun harganya naik besar, ya, kuantitasnya turunnya lebih kecil, gitu ya. Jadi kita bilang dia tidak elastis. Inelastis itu kan tidak elastis, kan? Gitu teman-teman ya. Paham ya? Ada yang mau di... Oke, good. Kalau gitu kita lanjut. Jadi itu baru elastisitas harga. Nah, teman-teman, ada juga yang namanya elastisitas pendapatan. Nah, ini juga sama aja, cuma ini terhadap pendapatan ya, teman-teman. Jadi ini rumusnya sama, nuruninnya tadi sama aja. Nah, tapi P-nya ini kita ganti dengan income. Jadi selisih kuantitas dibagi selisih income dikali income awal, income nol dibagi Q nol, kuantitas nol. Inilah rumusnya ya. Nah, nanti ini dibagi lagi jadi dua ya. Kalau dia misalnya hasilnya ada, kalau dia hasilnya positif ya, kalau dia hasilnya positif, dia artinya barang normal. Tapi kalau dia hasilnya negatif, artinya dia barang inferior. Jadi ternyata ini itu mengukur apa? Jadi ketika pendapatan kita naik, permintaan kita terhadap barang itu bakal naik juga apa ikut turun sih gitu ya. Oke. Jadi kalau dia barangnya normal, barang berat kayak beras segala macam gitu ya. Kalau kita pendapatannya naik, pasti kita beli beras lebih banyak gitu teman-teman. Karena kita butuh. Tapi coba bayangin kalau sendal butut ya, sendal butut 10 ribuan, ya rusak 1 bulan pakai rusak gitu. Kalau misalnya kita kaya nih, tadinya kita nggak punya pendapatan anak kuliah kan, jadi beli mungkin sendal murah. Tapi nanti dapat kerja, teman-teman dapat gaji 10 juta per bulan. Apakah teman-teman masih beli sendal sendal jepit butut gitu ya? Nah, artinya permintaan teman-teman buat sendal jepit butut ketika pendapatan meningkat itu berkurang. Artinya sendal butut itu adalah barang inferior gitu ya teman-teman. Nah, ada juga namanya elastisitas silang. Nah, elastisitas silang ini adalah hubungan antara harga sekarang, harga barang misalnya bakso terhadap harga barang lain, yaitu misalnya mie ayam. Ya. Jadi rumusnya sama. Ha- Selisih barang X itu barang kita, per selisih harga Y. Nah, ini perhatikan bahwa X ini beda ya. X ini adalah barang kita sekarang, Y ini barang lain, gitu ya. X ini barang yang kita hitung, bakso, misalnya. Y ini mie ayam. Dikali PY nol dibagi QX nol.
gitu ya. Nah, ini nanti karakteristiknya juga ada dua nih. Kalau misalnya dia hubungannya positif, artinya dia adalah barang substitusi. Oke. Kalau dia hubungannya negatif, dia adalah barang komplement. Kenapa gitu? Ya. Nah, barang substitusi dan komplementer itu apa sih? Barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan, ya, teman-teman. Jadi gini, misalnya aku suka minum kopi dan teh, tapi aku nggak mungkin minum kopi dan teh barengan, gitu ya. Karena mereka saling menggantikan. Kalau hari ini minum kopi, besok minum teh. Kalau misalnya besok gak ada kopi nih, aku minum teh. Tapi kalau besok gak ada teh, aku minum kopi. Karena mereka saling menggantikan. Tapi kalau komplementer, itu saling melengkapi. Jadi misalnya kaos kaki dan sepatu. Jadi kaos kaki dan sepatu itu bagus. Aku bagus sih. Kaos kaki dan sepatu itu hubungannya saling melengkapi ya. Jadi kalau aku beli kaos kaki banyak, aku pasti beli kaos kaki pasti beli sepatu banyak juga. Oke. Saya tadi 5.000 sih ya. Kita nganggap hal lain konstan. Oke, nanti lebih dalam kita bahas di praktikum kayak gimana penerapannya. Nah, teman-teman, itu tentang demand. Eh, Ya, panjang juga ya tentang demand. Nah, habis itu kita masuk ke supply, teman-teman. Ada pertanyaan nggak tentang demand dan elastisitas? Supply ini lebih gampang lah ya, karena tadi demand itu kita bahas konsep, udah paham konsep demand, supply kita gampang jelasin. Jadi hukum penawaran bilang bahwa kalau kamu misalnya jualan nih perspektifnya, ketika harganya mahal, kamu pasti bakal jual banyak ya. Tapi ketika harganya turun, kuantitas yang disuplai akan turun juga, gitu ya. Simple kan? Nah, jadi kalau kita bikin kurva, dia bentuknya akan seperti ini. Supply, P, Q. Nah, bentuknya kayak gini. Konsepnya sama kayak demand tadi. Kenapa dia bentuknya kayak gini? Nanti kalau kita bentuk secara matematis, ya kan seperti A tambah B, Q. Nah, jadi notice perbedaannya adalah di tanda tanda ininya ya, tanda tanda matematikanya. Kalau demand itu dia kurang, tapi kalau supply dia tambah karena dia bentuknya akan upward sloping atau naik ke atas, gitu ya teman-teman. Oke, eh, oke, gitu ya. Nah, rumus elastisitas, eh, kita dulu, ada yang kurang ya. Nah, sekarang kebalik. Jadi kalau misalnya kita punya angka di sini, misalnya di sini 20 ya. Nah, angka ini kita sebut sebagai minimum willingness to sell. Oke. Jadi minimum willingness to sell. Jadi harga terendah yang aku rela buat jual. Kalau lebih rendah dari 20, aku nggak bakal jual. Mending nggak usah jualan, rugi gitu. Tapi kalau harganya 20, oke lah aku bakal jual. Jadi itu disebut sebagai kayak harga minimum yang, oh yaudah oke aku boleh jual. Itu kita sebut sebagai minimum willingness to pay, teman-teman. Ya, oke ya. Ini simpen dulu. Nanti kita bakal bahas lagi ketika mereka ketemu. Nah, jadi eh untuk elastisitas itu dia lebih simpel karena dia cuma ada elastisitas harga ya. Dan rumusnya pun sama. Rumusnya elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, P0 per Q0. Nah, ini pasti hasilnya positif. Karena hubungannya dia positif, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, itu udah selesai buat supply. Ada pertanyaan buat supply. Sama aja kayak demand sebenarnya. Cuma dia kebalik gitu. Karena dia dari perspektif penjual. Nah, sekarang kita ke mekanisme pasar. Nah, pasar itu kan tempat di mana supply dan demand ketemu. Ya. Nah, ini P dan Q. Artinya, tadi misalnya kita punya demand begini. Set gitu ya. Supply-nya begini. Nah, supply
Ini demand. Oke. Nah, anggaplah di sini eh, supply-nya itu misalnya hari hari ini penjual dia. Dia menjual bakso boraks gitu. Nah, jadi eh, dia minimal ngejual baksonya itu harganya 10.000 semangkok. Ya, 10.000 semangkok. Kalau kurang dari 10.000, dia nggak mau jual. Nah, ini kita sebut sebagai minimum willingness to pay. Oke. Nah, aku sendiri yang melakukan demand, aku beli bakso borak. Ya. Aku maksimal bayar buat bakso borak itu tadi 40.000. 40.000. Ini adalah maksimum willingness to pay. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya aku dan Hari ketemu di pasar gitu ya. Oh, ternyata kita sepakat setelah diskusi, kita sepakat bahwa harganya adalah sebesar let's say 25.000. 20.000 deh, 20.000. Oke. Dengan kuantitas jumlahnya 5 piring. Gitu ya. 5 piring. Jadi aku beli 5 piring, Hari jual 5 piring. Oke. Nah, titik kesepakatan inilah kita sebut sebagai equilibrium. Jadi titik kesepakatan aku sama si Hari gitu ya. Emang sebenarnya si Hari pengennya ketika harganya, dia kan kalau harganya tinggi, dia rela jual banyak. Tapi emang ada yang mau beli? Enggak gitu ya. Jadi dia harus tetap jual di harga 25.000 gitu ya. Dia harus jual 25.000. Oh ternyata oke, aku rela kalau 25.000 untuk beli bakso boraksnya Hari. Nah itu kita sepakat berarti. Jadi eh, ketika ketika kita ketemu ya. Nah, 40.000 ini aku kan tadinya rela untuk membayar 40.000 ya, teman-teman. Tapi ternyata aku bisa dapat, aku cuma perlu bayar 25.000 ya kan. Aku cuma perlu bayar 25.000. Artinya ada selisih di sini gitu ya. Dari yang aku bayarkan, dari yang aku rela bayarkan dengan yang sebenarnya aku bayarkan. Nah, artinya aku di sini untung apa rugi? Untung ya, karena aku tadinya rela bayar 40.000, tapi aku dapat harga 25.000. Artinya daerah yang di sini kita sebut sebagai consumer surplus, gitu ya. Nah, nah, si Hari juga untung ternyata. Kenapa? Karena dia tadinya, oh ya udah, gue jual 10.000 aja, tapi ternyata ada yang mau bayar 25.000. Artinya daerah yang di sini kok warna-warni. Entar teman-teman, ini agak anomali. Oke, yang eh, loh, oh pusing. Oranye ya, oranye. Yang ada di sini, ini kita sebut sebagai producer surplus. Jadi sebenarnya di kondisi yang seperti ini Hari dan aku sama-sama untung, teman-teman. Karena tadinya aku rela bayar 40.000, si Hari mau jual 10.000, tapi dapat ada yang mau bayar 25.000. Gitu. Jadi, eh, itulah yang terjadi dalam mekanisme pasar. Jadi, dalam equilibrium, consumer surplus dan producer surplus itu biasanya besar. Ya gitu, teman-teman. Bisa juga terdisrupsi, ya gitu. Oke. Oke, kita masih punya waktu ya. Jadi kita mau bahas tentang itu kan kita ngomongin kalau di equilibrium. Di equilibrium seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak tentang market market mechanism ya. Kan Ya. itu yang disuplai itu jadinya willingness to pay apa sell? Oh iya iya Tadi iya, sorry sorry sorry. Salah tulis. Willingness to sell.
Ya, thank you koreksinya. Tapi dapat nangkep kan maksudnya apa? Nangkep gak Nandita? Atau aku terlalu kecepatan? Nangkep Kang, ngerti. Oke, sip. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kondisi equilibrium artinya tadi, ya, kondisi equilibrium adalah jadi kondisi equilibrium itu adalah ketika tadi kalau dia sama ya. Jadi ketika permintaan aku dan penawaran hari ketemu, itu artinya kondisinya adalah ketika kuantitas yang aku minta itu sama dengan kuantitas yang disediakan oleh hari. Atau ketika harga yang aku minta itu sama dengan harga yang ditawarkan hari. Gitu ya. Jadi pasti sama kalau equilibrium. Tapi jangan salah, kalau nggak equilibrium, berarti QD tidak sama dengan QS gitu ya. Jadi ini kondisi ketika mereka seimbang, equilibrium. QD sama QS dan PD sama PS. Itu ya. Oke? Nah, sekarang ini ada yang menarik. Bagaimana kalau ternyata tidak equilibrium, teman-teman? Kalau tidak equilibrium, gambar ulang. Nah, eh ini supply, ini demand. Anggaplah tadi equilibriumnya sama ya, berapa tadi? 5. Harga equilibriumnya 25.000, 25K. Nah, tapi ternyata nih pemerintah membataskan gitu ya, membataskan ternyata maksimal satu orang itu beli 2 piring bakso saja, tiga piring bakso gitu ya. Jadi ini dipaksa untuk bergeser ya. Ini kan equilibrium nih. Tapi ternyata terpaksa digeser karena pemerintah paksa nih. Aduh, pemerintah paksa jadi tiga doang. Pokoknya aku nggak jadi nggak bisa beli 5 mangkok ya, sebagai satu orang. Jadi terpaksa aku cuma beli 3 mangkok. Walaupun sebenarnya kalau aku nggak ada peran pemerintah, aku maunya beli 5 gitu ya di hari. Artinya akan terjadi yang namanya, nah di sini, nah oke. Nah teman-teman di sini artinya akan ada perbedaan harga. Perhatikan bahwa misalnya tadi harga equilibriumnya 25.000. Ya. Anggaplah di sini berarti ini PD, harga yang demand, ini adalah harga supply. Jadi sekarang dia udah tidak lagi di harga equilibrium, sudah tidak equilibrium. Artinya PD itu tidak sama dengan PS, gitu ya. Nah, jadi PD aku di sini akan lebih tinggi. Jadi harga yang aku bayar itu akan lebih besar daripada harga yang diterima oleh hari. Kenapa bisa begitu? Itu nanti bahasan lain kali kali ya, karena itu panjang sekali. Cuma artinya ketika dipaksa dia bergeser ke sini, ya harganya. Artinya harga yang aku bayar itu lebih tinggi dari 25.000, benar ya? Jadi customer surplus aku jadi tinggal di sini doang. Nah, ini customer surplus aku CS. Sedangkan untuk produser surplus, nah harga yang diterima hari itu justru lebih rendah dari 25.000. Ya. Nah, ini juga bisa karena pajak ya, teman-teman bisa juga. Nah, jadi produser surplusnya dia tinggal di sini, PS. Jadi berkurang, ya. Jadi tadinya semuanya di sini berkurang. Nah, ada juga pink. Nah, teman-teman, nah, jadi tadinya kan harusnya kalau sesuai kesepakatan, kita harusnya equilibrium 5 mangkok bakso. Ya. Tapi karena dipaksa jadi 3, berarti ada produksi yang hilang. Oke. Ya, ada produksi yang hilang. Jadi ada dua, di sini berarti produksi yang hilang ada 2 mangkok bakso. Oke, 2 mangkok bakso.
Jadi dua mangkok bakso ini ya, ini kita sebut sebagai dead weight loss. Dead weight loss. Oke. Jadi efisiensi yang hilang atau produksi yang hilang akibat marketnya nggak equilibrium gitu ya. Jadi ada dead weight loss. Dead weight loss itu di sini, teman-teman. D. Nah, di nah di nah ada ruang kosong kan di sini. Nih, di sini kan ruang kosong. Nah, ini tergantung ya, tergantung kebijakan. Jadi kalau misalnya karena pajak berarti ini adalah jadi bagian profitnya pemerintah. Bisa juga karena kebijakan lain atau karena emang inefisiensi pasar aja. Tapi itu macam-macam dan itu mungkin dibahas di mana ya? Apalagi coba nggak kita bahas secara dalam kayaknya di level PA mikro gitu ya. Tapi kan di sini IE semua jadi bakal ketemu lagi sih. Gitu mungkin ya eh yang bisa aku sampaikan di PA mikro teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau aku terlalu cepat ada yang mau diulang? Nggak ada ya? Oke. Em, buat konsep-konsepnya aman ya? Oke, kalau gitu mungkin segitu aja. Jadi nanti pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita ketemu offline, kita bakal bahas tentang teori perilaku dari konsumen dan juga produsen. Gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan dia permintaannya seperti itu dan penawarannya seperti itu. Gitu, teman-teman. Tapi untuk mekanisme pasar sebenarnya kayak gini aja sih kalau dirangkum gitu ya. Teman-teman silakan cari referensi lagi di buku, di modul, di praktikum gitu ya. Eh Akila Hafiza, silakan. Kang, izin nanya kalau misalnya tentang opportunity cost itu kayak gimana ya? Apa itu beda bahasan lagi? Opportunity cost itu pertemuan pertama ya. Jadi aku nggak bahas, cuma kita bahas singkat aja karena kita masih punya waktu ya. Jadi gini, ini bab pertama banget ya berarti. Jadi kita bahas tentang biaya peluang. Biaya peluang itu apa sih sebenarnya? Biaya peluang itu adalah biaya yang muncul ketika kita melakukan pilihan. Jangan ketukar ya, bukan karena kita tidak memilih satu hal, tapi karena kita melakukan pilihan. Oke ya. Nah, jadi eh, kenapa bisa muncul biaya peluang? Karena balik lagi masalah utama ekonomi adalah kelangkaan. Jadi yang termasuk langka adalah jalan hidup kita. Asik, filosofis tuh. Tapi itu benar. Jadi resource itu nggak terbatas pada sumber daya alam. Tapi waktu juga resource ya. Nanti di SDM, ekonomi SDM kita belajar ternyata 24 jam itu bisa dihitung secara kalkulus gitu. Ya. Nah, tapi em, biaya peluang ini muncul karena kita terbatas. Kita harus memilih. Kita harus membuat pilihan. Nah, ilustrasi singkat. Nah, biaya yang muncul ketika kita melakukan pilihan. Seperti apa? Yaitu adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik yang tidak kita pilih. Gitu ya. Pilihan terbaik yang tidak kita pilih. Artinya, kalau kita gambarkan secara sederhana ya. Kita gambarkan secara sederhana. Misalnya misalnya tadi siapa yang nanya Akilah Hafizah ya. Akilah Hafizah. Ternyata setelah lulus SMA, dia punya pilihan. Dia punya pilihan antara dia kuliah. Berarti kalau dia kuliah, pendapatannya minus per bulan. Ya kan, berarti dia harus memenuhi kebutuhan, ya kan. Artinya dia nggak dapat pendapatan, tapi malah melakukan pengeluaran. Itu pilihan dia. Atau dia pilih untuk kerja, gitu ya. Kerja gajinya 4 juta per bulan.
Atau dia bisa bisnis, penghasilannya 3,5 juta per bulan. Ya. Ternyata Akilah, kamu dipanggil Akilah apa Hafiza? Kila, Kang, kila. Kila, oke. Iya. Ternyata Kila pilih kuliah. Ya, ternyata Kila pilih kuliah. Nah, ternyata Kila kan pilih kuliah. Nah, kira-kira berarti biaya peluangnya Akila itu berapa? Kira-kira aja. Pilihan terbaik yang Kila nggak pilih, sebenarnya terbaik itu relatif ya, teman-teman. Coba karena biar gampang dan biar objektif, kita bikin dia sebagai uang. Ya. Tapi nggak diuangkan pun, kalau misalnya hobi gitu ya, itu kan nggak bisa kita uangkan. Tapi hobi mana yang kita nggak pilih, tapi yang kita paling senang. Nah, pilihan terbaik yang tidak Akila pilih itu adalah kerja, yaitu 4 juta per bulan. Artinya biaya peluang Kila untuk kuliah adalah 4 juta dari bekerja. Kenapa 4 juta doang? Kenapa nggak 7,5 juta ya kan? Ditambahin bisnis dan kerja. Kenapa nggak ditambahin aja? Kenapa? Karena ketika Akila, ini kan biaya yang muncul karena Akila pilih kuliah. Tapi kalau Akila nggak pilih kuliah pun, Akila tetap harus milih antara kerja atau bisnis. Nggak mungkin jalanin dua-duanya, ya. Nggak mungkin jalanin kerja sama bisnis. Makanya biaya peluang Akila yang hilang itu adalah sebesar 4 juta doang. Karena kalaupun Akila nggak milih untuk kuliah, itu akan eh, itu akan mem- Akila tetap harus membuat pilihan antara kerja atau bisnis. Ya. Jadi nggak bakal bisa dapat 7,5 juta walaupun Akila nggak kuliah. Tetap 4 juta maksimal gitu ya. Kalau Akila nggak kuliah. Cuma karena akhirnya Akila milih kuliah, akhirnya biaya 4 juta ini jadi biaya peluangnya Akila. Sampai sini paham nggak Akila? Oke, Kang, paham. Jadi kalau Ada ya? opportunity Hmm, opportunity cost tuh kita bukannya untuk merelakan, tapi kita harus memilih gitu maksudnya ya. betul. Di dalam dunia kita harus memilih kan. Oke, Pilihan mana makasih, yang Kang. terbaik. Oke. Gitu. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, udah cukup dan udah pada ngerti ya. Ini mungkin nanti aku share bahannya ke Hari untuk kalian pelajari. Cuma tulisannya ya beginilah ya, pas-pasan aja. Jadi semoga bisa kebaca. Gitu. Oke, kalau gitu aku bakal balikin lagi ke Hari Afriza. Silakan Hari Afriza.